Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Novianti, NPM 2018 015 00083. Di sini saya akan mempresentasikan konseling populasi khusus tentang kekerasan pada anak. Masuk pada latar belakang, kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk pada saat di lingkungan rumah, di tempat bermain, bahkan di sekolah. Yang sering terjadi yaitu di lingkungan rumah. Beberapa orang tua justru sering melakukan kekerasan pada anak, baik secara fisik ataupun non-fisik. Dan di sekolah pun sama, padahal sekolah merupakan tempat di mana anak menerima pendidikan, moral, etika, dan akademik. Bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun kenyataannya justru di sebagian sekolah sering terjadi kasus kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, teman sebaya, saudara, guru, atau penjaga kebersihan sekolah. Masuk pada deskripsi karakteristik klien. Di sini klien bernama DN, seorang siswi SD kelas 3 yang berusia 9 tahun. Klien berpostur tubuh tinggi dengan tinggi badan 120 cm, agak berisi dengan warna kulit kecoklatan. Klien tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Klien merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Klien memiliki 2 kakak, yang satu perempuan dan satunya lagi laki-laki. Klien memiliki hobi yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Hobi dia ialah menggambar dan mewarnai, sedangkan kakak-kakaknya memiliki hobi bereksperimen menggunakan banyak alat dan benda. Klien memiliki kurangnya minat membaca. Dia lebih senang menggambar dan mewarnai daripada membaca. Maka dari itu, klien seringkali dibanding-bandingkan oleh kakaknya yang sangat gemar membaca dan bereksperimen. Awal dari klien mendapatkan kekerasan dari orang tuanya atau perlakuan yang tidak mengenakan, yaitu saat klien lebih memilih les menggambar, sedangkan ibu dan ayahnya ingin dia les membaca. Sejak saat itu, klien selalu diperlakukan kasar oleh ayah dan ibunya. Klien sering dipukul dan dalam berbicara pun klien selalu mendapatkan omongan yang kasar oleh orang tuanya. Sejak saat itu, klien selalu merasa takut pada siapapun, termasuk saudara-saudaranya, dan merasa bahwa harus mengesampingkan hobi menggambarnya dengan berusaha untuk menyukai hobi membaca seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Namun, saat ada lomba atau kegiatan menggambar dan mewarnai, klien terlihat tidak ceria dan semangat, padahal sebelumnya klien adalah anak yang ceria dan ekspresif terhadap ketika melakukan kegiatan menggambar dan mewarnai. Lanjut pada penyebab terjadinya kekerasan. Di sini ada 7 penyebab. Yang pertama, anak yang menutup diri, takut dan pasrah. Yang kedua, adanya persoalan intern keluarga yang terpendam. Yang ketiga, adanya paradigma yang salah bahwa anak adalah properti. Yang keempat, adanya keterbatasan pendidikan dan pemahaman agama yang salah pada orang tua atau keluarga. Yang kelima, adanya kekurangan ekonomi dalam keluarga. Yang keenam, adanya pola asuh yang salah pada masa lalu. Yang ketujuh, sebagai lampiasan dendam atau amarah pada pasangan. Masuk pada analisis kebutuhan klien. Di sini ada 6 analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien harus berani terbuka pada orang lain dan mengungkapkannya tentang apa yang dirasakan. Yang kedua, klien harus memiliki teman dekat atau orang yang dekat pada dirinya agar tetap bisa memotivasi diri klien. Yang ketiga, ruang lingkup keluarga atau saudara dekat. Yang keempat, berani untuk mengungkapkan apa yang dia
menjadi kesenangannya. Klien juga perlu untuk memberitahukan pada orang tua hal baik apa saja yang dapat didapatkan dengan melakukan hobi tersebut. Yang kelima, orang tua harus memahami anak bahwa setiap anak memiliki kebiasaan dan kemampuan masing-masing, dan orang tua harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keenam, klien harus bisa membagi waktu untuk menyalurkan hobinya dan untuk membaca, agar prestasi klien juga bisa seimbang antara menggambar dan membaca. Masuk pada kemampuan yang dapat dikembangkan. Karena klien merupakan anak yang sangat suka menggambar dan mewarnai, maka klien dapat mendalami hobinya saat ada lomba atau kegiatan yang menyangkut dengan hobi. Dengan begitu, maka klien mendapatkan prestasi tambahan ketika menang nantinya. Klien pun terus mencari hal-hal baru apa saja mengenai gambar dan teknik-teknik dalam menggambar dan mewarnai. Maka klien akan bertambah ilmunya dalam menyalurkan hobinya. Namun untuk kedepannya, klien juga harus bisa menyeimbangkan antara hobi dan membaca, agar kelak klien tidak tertinggal dengan teman lainnya dalam membaca. Lalu, layanan bimbingan konseling yang tepat untuk klien. Di sini ada 3 layanan. Yang pertama layanan informasi, kedua layanan individu, ketiga layanan konsultasi. Yang pertama layanan informasi. Konselor dapat menjelaskan kepada klien bahwa hobinya sangat bagus, namun harus tetap mengutamakan pelajaran umum, yaitu dalam membaca. Konselor pun memberitahukan bahwa tidak salah jika memiliki hobi menggambar dan mewarnai, namun hobi tersebut boleh disalurkan ketika ada lomba atau kegiatan yang bersangkutan dengan hobi klien. Yang kedua, konseling individu. Konselor membantu klien untuk menyeimbangkan antara hobi dan kebutuhannya, yaitu antara menggambar dan membaca, agar senantiasa klien tidak tertinggal oleh teman-temannya. Konselor pun membantu klien untuk membuat jadwal antara menggambar dan mewarnai, lalu jadwal membaca, agar pelajaran umum klien di sekolah dan di rumah tidak tertinggal jauh. Yang ketiga, konsultasi. Konselor dapat membantu klien untuk menyampaikan pada orang tua untuk mengerti apa yang disukai oleh sang anak, memungkinkan klien memperoleh pemahaman mengenai membaca dan menggambar. Lalu, cara untuk melakukan kegiatan tersebut seperti ketika membaca, lakukan di pagi dan sore hari. Setelahnya, ketika sudah merasa bosan, maka lakukan menggambar. Dengan begitu, klien akan seimbang dalam mendapatkan prestasi dan orang tua pun akan bangga pada